إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini menjelang azan maghrib kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sedikit mempelajari ajaran agama kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah-rumah Allah atau di salah satu rumah Allah masjidnya kecuali turun kepada mereka kasih sayang. Mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Allah kasih mereka rahmat wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang ada di langit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di jam-jam ini pasti haus dan lapar tentu, karena keseharian atau dari terbit fajar sampai detik ini kita belum ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan saya pribadi minta maaf terlambat, harusnya jam 4 mulai ya. Saya berangkat jam 3 sebelum asar, rencana mau asar di stasiun. Cuman karena di luar prediksi, qadarullah ma syaa fa'ala, biasanya hari Ahad itu kosong. Hari Ahad di bulan Ramadan, karena saya ngisi di sini setiap tahun, biasanya hari Ahad itu stasiun sepi, kereta kosong. Tapi tiba-tiba tadi banyak manusia dan banyak yang tidak puasa. Sampai anak saya bilang, "Abi, ini kok orang pada makan ya?" Gue bilang, "Ya inilah Islam KTP lebaran duluan itu." Karena berangkat dari kejahilan dan kebodohan, sebagian saudara kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Tema kita hari ini adalah tentang Ustaz Taryono pulang ya. Beliau WA tadjulna sebab-sebab husnul khatimah. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah dengar kata husnul khatimah? Biasanya pas orang mau mati, bukan orang mau mati, orang sudah mati. Mati kasar nggak sih? Mati sebenarnya bahasa Arab tidak kasar. Dalam bahasa Arab itu orang meninggal dunia ada bahasa Arabnya mati, mata yang mautan.
sama wafat, tuwfiya rajul, si fulan meninggal atau wafat. Nah, setiap kali kita dengar orang meninggal dunia, selalu saja ada orang yang mengatakan semoga husnul khatimah, atau sebagian lagi dengan pernyataan yang memastikan si fulan pasti husnul khatimah. Terus apa itu husnul khatimah? Husnul itu artinya baik atau indah, kemudian khatimah akhir, penutup, artinya kesudahan yang baik atau kesudahan yang indah. Jadi husnul khatimah itu adalah akumulasi dari perjalanan kita, dari kita diberikan beban syariat, taklif, sampai kita meninggal. Misalnya kita dibebankan syariat di usia 15 bagi laki-laki ketika dia sudah ihtilam, mimpi basah, dan perempuan ketika haid, dia haid. Dari saat itu sampai dia meninggal, itu dia dibebankan kewajiban dalam agama. Salat 5 waktu, puasa di Ramadan, haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, umrah, dan lain sebagainya. Nah, semua amalan yang dia lakukan dari usia 15 sampai misalnya usia 70 dan diakhiri dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan ini penutupnya yang menentukan perjalanan hidupnya. Apakah dia muna'an fil qabr, mendapatkan nikmat kubur, atau mu'adzabun fil qabr, atau dia disiksa dan diazab di dalam kuburan. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh adalah orang-orang yang sangat gelisah terhadap akhir hayat mereka atau menjelang akhir kehidupan mereka, sesuatu yang ditakuti oleh setiap hari oleh para salaf. Kenapa? Karena kita semua beriman dan yakin bahwasanya akhir kehidupan kita itu cuma dua. Kita menjadi penghuni surga Allah atau penghuni neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Maka ini mengerikan. Orang-orang soleh yang antum tahu sendirilah bagaimana para salaf menghidupkan 10 malam terakhir. Mereka mulai sholat tarawih setelah sholat isya sampai menjelang azan subuh. Kira-kira kalau kita yang melihat mereka seperti ini, kira-kira masuk neraka? Lah. Tapi mereka sendiri takut kalau akhir kehidupan mereka su'ul khatimah, sehingga hal itu yang menghantui mereka. Bukan hanya mereka, kita semua. Saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu di belakang, hadirkan dalam hati rasa takut akan akhir hayat kita. Jangan pernah sombong, saya sudah ngaji sunnah salaf, pasti saya mati dalam keadaan muslim. Belum tentu. Saya ini ustaz, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, ilmu saya banyak, pasti saya masuk surga. Belum tentu. Jadi ada amalan-amalan hati yang tersembunyi dari manusia. Jangan sampai terjadi pada hati kita ujub, sombong, ria, iri, dengki, hasad. Ini penyakit-penyakit menyebabkan seseorang bisa menjadi su'ul khatimah. Salah satu sahabat dari kalangan salaf yang gelisah dengan akhir hayatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Umar?
Umar itu Nabi sendiri mengatakan Umar fil jannah. Umar tempat tinggalnya di surga. Bahkan ketika Nabi diperlihatkan istana, Nabi melihat istana di dalam surga dan di dalamnya ada seorang bidadari. Maka Nabi bertanya, liman hadza? Ini untuk siapa? Li Umar. Dan siapa Anda, untuk siapa? Dikatakan saya bidadarinya Umar. Artinya Umar boleh menepuk dadanya dong, boleh sombong, boleh pongah, tapi Umar sudah mendapatkan jaminan dari Nabi bahwasanya dia pasti masuk surga. Hatinya gelisah akan akhir hayatnya. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab selalu memperhatikan Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini dijuluki dengan sahibus sir Nabi, teman atau orang yang menjaga rahasia Nabi. Jadi kalau ada orang meninggal di Madinah, kalau Hudzaifah sholatin aman. Artinya ini orang insya Allah masuk surga. Kalau Hudzaifah tidak sholatin, maka dipastikan orang itu munafik. Maka Umar selalu melihat, kalau Hudzaifah sholatin, dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak sholatin, dia tidak sholatin. Bahkan sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, bertanya kepadanya, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallam minal munafiqin? Asammani Rasulullah sallam minal munafiqin? Apakah Nabi menyebut saya di antara daftar orang-orang munafik? Karena Nabi menyebutkan nama-nama orang munafik secara rahasia khusus kepada Hudzaifah. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, tidak usah disolati. Di antara pemimpin kemunafikan adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya Abdullah, dua Abdullah. Satu surganya Firdaus, anaknya, bapaknya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bapaknya di kerak neraka. Kalau surga itu namanya darajat. Darajat. Darajat itu gini, derajat itu gini, bertingkat. Neraka juga bertingkat, tapi bahasa Arabnya darokat. Darokat itu gini, ininya ke bawah, tingkatnya ke bawah, bukan ke. Jadi kita di atas, ini kayak tangga gini, turunan gini, itu tingkatan nerakanya. Jadi ke bawah. Kalau surga begini. Nah, itu bahasa Arabnya darajat. Kalau neraka ke bawah namanya darokat. Nah, yang paling bawah ada sumur, misalnya sumur, yang paling bawah itu adalah tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salaf lain yang takut dengan akhir hayatnya adalah Ibn Rajab Al-Hambali berkata, dia mengatakan Sufyan Ats-Tsauri yakhafuna min su'il khatimah wa huwa yaqna wa yakhafu min amalihi fi ma sabaq wa fi ma baqi. Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang sangat takut dan sangat gelisah dengan amalan yang telah dahulu dan yang akan datang. Artinya yang terdahulu, kita ini, saya, Pak Isman dan kawan-kawan semuanya, kita 2021 kita Ramadan ada, 2020 ada, 2019 ada, sebelum-sebelumnya 2018 ke bawah ada. Kita ibadah kan, puasa, kajian seperti ini, salat tarawih, sedekah dan lain sebagainya. Apakah ibadah kita diterima? Allahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu. Tidak ada jaminan secara ta'yin. Di ta'yin itu maksudnya disebutkan secara khusus. Bisa dikatakan Pak Iswan fil jannah. Oh, senang, udah. Nggak sholat yang waktu juga masuk surga.
dan mukhlisul jannah, udah ente mau lakukan apapun bebas. Tapi subhanallah, Allah Nabi mentakyin beberapa sahabat pasti masuk surga, tapi mereka tidak kendor dalam beramal. Termasuk para salaf, di antara Sufyan Ats-Tsauri. Dia khawatir akan amalannya di akhir hayatnya, karena sudah banyak terjadi orang-orang yang bagaimana akhir hayatnya buruk, seperti Abdullah Al-Utsaimin. Pernah saya cerita di kajian di sini. Beliau penulis bukunya yang berjudul As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, pertentangan antara Islam dan para penyembah berhala, Wathaniyah, para penyembah patung. Kitabnya sangat bagus. Para ulama memujinya, termasuk Ibn Baz, bahwasanya dia Ibnu Taimiyahnya hadhil umat ini. Tapi meninggalnya apa? Ateis. Dalil yang dia paparkan luar biasa dalam bukunya Nas Al-Quran Hadis Nabi, aqwal para sahabat salaf, tapi meninggal su'ul khatimah. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Kemudian ada orang di Saudi, beliau tukang mabok, suka berzina, booking cewek gitu ke luar negeri. Biasanya mereka berzina ke luar negeri karena akses untuk berzina di Saudi susah. Kemudian mabok-mabokan biasanya ke Perancis atau negara-negara yang bebas itu. Kemudian pas akhir hayatnya beliau dirawat di rumah sakit, anaknya menungguinya. Anaknya nungguin bapaknya. Kemudian dia meminta anaknya untuk mengambil mushaf. Wahai anakku, ambillah mushaf. Makanya anaknya senang karena bapaknya mungkin sudah tobat di detik-detik akhir hayatnya. Selama dia nyawanya belum sampai di sini, masih bisa diterima. Seperti kemarin tetangga meninggal, engkongnya anak saya. Kan istri saya ikut hadir melihat katanya dia lagi kejang-kejang. Tapi pas dilihat dari saya, awalnya dia dari perutnya masih bergetar gitu, artinya nyawanya masih diutuh. Tapi setelah itu perutnya, dadanya udah nggak bergerak, cuma di area sini yang bergerak, dut-dutan. Tapi nyawanya udah sampai di sini, nah itu hilang. Nah orang ini dalam kondisi sakaratul maut di rumah sakit, suruh anaknya ngambil mushaf. Nah, anaknya ngambil mushaf, buka Al-Quran. Setelah itu diludahin nama bapaknya. Al-Qurannya diludahin, bilang, ana kafartu bihadzal Quran. Saya kufur terhadap Al-Quran. Di detik akhir hayatnya. Makanya syaitan itu, kata para ulama, dia tidak pernah berhenti goda anak Adam, kita maksudnya, sampai di detik akhir kita mau wafat. Karena syaitan tahu, jin tahu, bahwasanya itu adalah kesempatan terakhir dia bisa menggeret itu manusia ke neraka. Karena kalau seandainya dia gagal, maka ini orang masuk surga. Maka di detik sakaratul maut itu setan datang, dan orang ini mungkin ya di detik akhirnya setan datang, akhirnya dia meludahi Al-Quran. Ya tergantung amalan selama hidupnya juga. Makanya hadirin terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menghadirkan rasa takut di dalam hati kita, ikhlas dalam beramal, itu penting. Tidak ada manusia yang tahu kita ikhlas. Sampai diri kita pun kadang kita pun nggak tahu ini ikhlas atau enggak. Apalagi orang lain. Yang lebih tahu adalah Allah. Makanya jangan pernah merasa bangga, merasa ujub dan lain sebagainya. Cerita berikutnya tentang, antum masih ingat tentang muadzin di Mesir
yang di menara. Zaman dahulu kan azan belum pakai mic begini. Ini kan tinggal berdiri di dalam masjid, suara keluarkan dulu harus naik ke tinggi menara kemudian azan. Dia naik ke atas menara, dia azan. Kemudian pandangannya terjatuh kepada seorang perempuan Kristen Kibtiyah dari suku Kibti. Itu rata-rata mereka Kristen Koptik, yang salah satunya adalah istri Nabi, yang Maria Al-Kibtiyah itu hadiah dari Raja Muqawqis Mesir. Nah, dia melihat akhwat ini, melihat perempuan ini, dia suka. Akhirnya setelah azan dia buru-buru turun. Dia ke rumahnya, diketok pintunya. Dia salam, jawab salam, dia buka. Pertama kali yang dia ucapkan adalah, saya ini uridu an atazawwaju. Saya pengen nikah sama ente. Sebenarnya kawin boleh, bahasa Arab kawin. Bahasa Indonesianya bahasa Arabnya nikah, bahasa Indonesia kawin. Cuman di Indonesia menggunakan kalau nikah lain artinya, kawin lain artinya. Padahal sebenarnya nikah sama kawin sama artinya. Nah, dia mengatakan itu kepada perempuan itu, dan perempuan mengatakan, la, ana nasraniyah wa anta muslim. Saya ini wanita Nasrani, kamu muslim. Abi la yarda, bapakku pasti enggak terima. Dia bilang enggak bisa. Apapun syaratnya saya terima. Akhirnya ayahnya kan waktu itu pergi, nggak lama ayahnya datang. Terus dia datang lagi, ini pemuda ini datang lagi, tukang azan tadi, dan dia minta ke bapaknya langsung. Dan ayahnya mengatakan, lah, saya tidak akan menikahkan putri saya dengan anda kecuali dengan satu syarat, anda harus masuk Kristen. Dia mengatakan, fa'altu, kalau gitu saya lakukan, saya masuk Kristen. Dibaptis, akhirnya masuk Kristen, dia dipanggil tetangga, jadi saksi, dinikahkan. Setelah dinikahkan, beliau, berarti malamnya malam pertama kan. Sebelum malam di sore hari, dia sempat naik ke atas lantai 2 kalau salah. Naik tangga, terus dia terpeleset jatuh, kepalanya duluan kena ke tanah, patah lehernya dan mati seketika. Khasirud dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, istrinya tidak disentuh, dan rugi yang lebih berat adalah khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Antum bayangkan neraka itu, gimana? Nggak usah, maksudnya gini, kita lihat kompor gas saja, ini tangan nyentuh di api, itu hitungan detik saja nggak kuat. Tangan kita begini. Bagaimana dengan orang yang hidup di dalam api neraka? Allah sebutkan apa? La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak hidup, dan sakit sekali. Sedangkan ketika kita mendengar surga, kita pengen gitu. Apalagi laki-laki. Kemarin saya ceramah di beberapa hari yang lalu di Migas, minyak dan gas di Kebayoran Lama. Tarawihnya kan biasanya NU kan, masjid NU, tapi Ustadz Salafi bisa ngisi. Jadi mereka NU yang masih nerima lah kira gitu. Biasa, tapi bid'ah misalnya salam kan sudah Allahumma sholli gitu, ada gitu-gitu masih ada. Terus nanti dibaca doa, ada doa yang antum pernah lihat kan di fotokopi begini warna putih. Di antara doanya adalah wali faradika muaddin, yang baca salah-salah. Orang kalau ngerti bahasa Arab tahu ini bacanya ngaco gitu. Kadang shin baca sa dibaca shin. Kemudian di poin yang terakhir di doa yang salah satu isinya adalah walil huril ain mutazawwijin. Ya Allah, nikahkan kami dengan para bidadari. Ibu-ibu di belakang ikut amin. Terus saya bilang jangan. Sebelum tadi sedang ibu-ibu mengaminkan bidadari. Yang didoakan laki-laki. Jadi laki-laki berdoa supaya kawin sama bidadari.
ibu-ibu nggak mungkin nikah bidadari, ibu-ibu sama suami ibu di surga. Nah, saya bilang di surga itu minimal laki-laki punya 2 istri. Satu dari kalangan wanita dunia, istrinya, satu lagi dari kalangan bidadari. Allah sebutkan wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami kawinkan mereka dengan para bidadari-bidadari. Allah sebutkan di surah Al-Haman tentang bidadari qasiratut tarf, pandangannya terbatas. Artinya apa? Dia, di mata dia cuman suaminya doang yang paling ganteng. Dia tidak pernah melihat laki-laki lain selain suaminya. Kalau di dunia ibu-ibu masih bisa naksir sama personil BTS, apa sih Korea itu, BTS atau K-pop ya. Wih, ganteng banget misalnya. Kan rata-rata ibu-ibu suka nonton Korea. Jadi cinta kepada suami kadang terbagi atau berkurang karena pandangan ini punya pembanding. Kalau bidadari Allah sebutkan qasiratut tarf, pandangnya terbatas. Kemudian Allah sebutkan masih di surah Rahman, wa fihinna khairatun hisan. Kata ulama khairatun ini khairatul akhlak. Bidadari di puncak akhlak yang paling tinggi. Kemudian hisanul wujuh. Terjemahannya apa ya? Sangat cantik, hisanul hisan. Hisan asal katanya dari husnul khotimah tadi. Hisan, husnul sama. Jadi kalau kita melihat surga, kita pengen, bukan anak saja, antum juga pasti dong. Jadi semua orang Islam yang masuk surga dan takut dengan api neraka. Tapi tadi husnul khotimah ini tidak ada yang tahu. Bukankah kita beriman tentang hadis yang pernah kita bahas di sini, bahwasanya ketika ruh itu 4 bulan datang kepadanya malaikat bikat birizqihi wa ajalihi, kemudian syaqiyun aw sa'idun, ditetapkan rezekinya berapa selama dia hidup, 1 M atau 1 triliun atau cuma 100 juta, cuma 1 juta. Kemudian ajali, usia sampai berapa tahun. Kemudian syaqiyun aw sa'idun, dia penghuni surga atau penghuni neraka. Artinya saya dan antum semuanya itu sudah ditentukan tempatnya. Jadi kita kalau di surga sudah ada istananya, udah ada bidadarinya, surganya udah istananya sudah ada nih. Jadi kita beramal ini seakan-akan kita sedang nyicil bayar rumah di surga, bayar istana. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan para nabi dan rasul berdoa, atau orang-orang yang ulil albab mengatakan wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nabi Yusuf mengatakan wa alhiqni bis salihin, sampaikan saya atau kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Di antara sebab husnul khatimah, karena waktu kita terbatas, pertama secara umum tentu amal saleh. Beramal saleh adalah sebab husnul khatimah. Tapi secara perinci, pertama bertakwa kepada Allah. Takwa, ketakwaan adalah sebab atau salah satu sebab husnul khatimah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di ayat ini, di akhirnya Allah gandengkan dengan husnul khatimah. Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi Allah memerintahkan kita bertakwa, jujur dalam bertakwa. Karena takwa poin pertama adalah hati.
bagaimana kejujuran hati kita dalam beramal saleh. Karena tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang salat 5 waktu berada di saf depan. Satunya adalah penghuni surga di surga Firdaus, dan satunya adalah di neraka Jahannam paling bawah. Karena satu salat lillahi ta'ala, satu salat karena ada unsur dunia, pengen dipuji oleh mertua, calon mertua, pengen mendapat jabatan, atau yang sebelah kanannya presiden, sebelah kirinya menteri misalnya, maka dia ikut sholat. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab kedua husnul khatimah adalah, saya tidak menyebutkan takwa definisinya, antum sudah tahu namanya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu definisinya adalah perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu definisi takwa. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Terus pertanyaan, Ustaz, tapi kan suka bikin dosa. Bukan ente aja yang dosa, sama kita juga dosa. Setiap hari kita berdosa. Cuman kalau berdosa cepat istighfar, cepat bertobat. Setelah tobat, apakah enggak berdosa lagi? Pasti dosa lagi, istighfar lagi. Jadi kita ini perang antara al-haq dan batin. Kita berusaha istiqomah, datang setan, kita tergelincir. Balik lagi, tobat, jalan sedikit, digeda setan lagi, tergincir lagi. Itu terus, dan kita terus lawan itu, dan kita berharap sampai kita husnul khatimah. Kemudian berikutnya sebab husnul khatimah adalah zikrul maut, ingat kepada kematian. Nabi mengatakan dalam dalam sebuah hadis, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Ingat mati itu menjadi sebab seseorang bersegera untuk melakukan amalan saleh, karena dia takut. Kita semua juga pasti takut akan akhir kehidupan kita takut mati juga. Maka kita bersegera untuk mengingat kematian agar kita bersegera melakukan amalan saleh. Ada beberapa hal yang membuat kita lupa mati. Pertama, kita tunda taubat. Jadi ada orang berbuat dosa, kemudian dia nyaman di dosa tersebut keterusan. Enaknya dosa itu ada enaknya nggak? Ada enaknya. Kalau nggak ada enaknya ngapain dosa? Ya nggak sih? Orang kalau mabok itu ada enaknya, maka dia keterusan mabok. Orang berzina ada enaknya? Ada. Enaknya banyak. Karena perbuatannya sama dengan yang halal, cuma beda. Kalau suami istri halal, di luar itu haram. Tapi kelezatannya ada. Maka orang biasanya tunda taubat, dia cari mangsa lain, cari tempat berbuat dosa lagi. Dari sini karena dia tunda taubat, dia lupa mati. Dia masih muda, masih gagah, masih kuat. Kemudian di antara sebab lupa mati adalah tidak pernah puas dengan dunia. Jadi di otaknya itu setiap kali bangun tidur dunia, sepanjang hari sampai tidur lagi dunia, dan mau tidur mikirin besok gimana cara mendapatkan dunia. Otaknya cuma dunia. Kalau sekarang mungkin konten kreator, YouTuber bikin video yang sebanyak-banyaknya, karena dia tahu bahwa sampai dia punya subscriber misalnya 10 juta, 20 juta.
Maka hitung-hitungannya kalau sekali video diupload viewersnya puluhan juta, maka duitnya miliar. Dari sini jadi bagaimana dia menjadi seorang yang kaya, kemudian duitnya banyak, dia bisa pamer, atau yang kita kenal dengan crazy rich itu. Kerjaannya hanya memamerkan kekayaan. Bagaimana membeli outfit yang mahal, itu aja yang dipikirannya. Tidak pernah mikir bagaimana baca Quran, sholatnya bagaimana, duit banyak tapi jarang umroh atau haji, bantu fakir miskin dan segala macam. Jangan dia pikirkan. Kemudian akibat lupa mati adalah malas ibadah. Jadi orang lupa mati, jadi ingat mati biasanya karena faktor pendorongnya juga membuat dia menjadi malas beribadah kepada Allah. Di antara sebab orang semangat ibadah karena dia tahu bahwasanya dia akan mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya tentang husnul khatimah adalah sebab-sebab husnul khatimah adalah husnudzan dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Ini penting. Kita ini banyak dosa, harus banyak berprasangka baik kepada Allah. Kemudian sebagian orang itu berburuk sangka kepada Allah biasanya dalam urusan ekonomi atau gagal dalam sebuah usaha. Jadi ketika dia gagal, dia suudzon sama Allah. Allah ini tidak adil. Kenapa sefulan kaya raya kok saya miskin? Bahkan dulu sekitar 10 tahun yang lalu ada beberapa mahasiswa filsafat dari Kupang, dari NTT, daerah saya. Itu dalam sebuah tulisannya saya dikasih lihat baca. Dia mengatakan kalau seandainya Tuhan ada di muka bumi, turun hadir, saya akan menggugatnya. Kenapa? Nabinya cuma Muhammad terakhir, nggak ada yang lain. Kenapa nggak saya aja jadi nabi? Itu filsafat yang seperti sekarang sedang menjangkiti seorang ustaz yang sering mengatakan ismur, ente pengen tahu nama ruh anda, bayar sekian, mahar sekian, semakin bayar mahal maka namanya semakin bagus. Nah, pentingnya kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan ana inda dhanni abdi, saya tergantung perasaan hamba kepadaku. Jika indhanna bi khairan, jika dia berbaik sangka kepadaku, maka Allah juga akan memberikan yang terbaik baginya. Dan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta atau pengen ketemu Allah, Allah juga suka ketemu sama dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Oh ya, oke. Maghrib jam berapa sekarang? Azan 17:51. Oh. Sampai mana tadi? Oh iya. Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah benci juga ketemu sama dia. Maka Aisyah mengatakan, bukankah kulluna nakrahu al-maut? Bukankah kita semua benci kematian? Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Bukan benci kematian, tapi benci ketemu dengan Allah secara langsung. Kita semua pengen masuk surga, berarti pengen ketemu Allah kan? Siapa yang pengen ketemu Allah? Cinta pengen ketemu Allah.
Semuanya kan. Maunya kapan? Disegerakan? Mau nggak disegerakan ketemu Allah? Nggak ada yang mau. Berarti antum benci dong ketemu sama Allah. Kenapa nggak menjawab? Karena kita masih pengen hidup. Jadi kita itu sebenarnya bukan benci pengen ketemu Allah, tapi benci dengan kematian, takut. Kita kalau mati diazab gimana gitu. Makanya Nabi SAW ketika seorang pemuda mau meninggal, maka Nabi datang kepadanya. Terus Nabi bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapati dirimu? Dia mengatakan, "Saya takut akan dosa-dosaku ketika ketemu Allah dan saya disiksa." Maka Nabi mengatakan, Allah menghilangkan rasa takutmu dan Allah membuat kamu merasa aman. Artinya orang dia takut mati karena sebab dosa, tapi sebenarnya kalau dia tahu kalau dia bakal diterima amalan, dia senang ketemu Allah. Sederhananya begini, kalau seandainya kita tahu kita ini bakalan masuk surga, oh ini jelas tertera, maka senang dong ketemu Allah, nggak takut. Tapi karena masalah kita nggak tahu ini dosa kita diampuni atau tidak, maka kita jadi takut mati. Nah, takut mati kita ini, insya Allah Allah akan membuat kita aman. Jadi orang memiliki rasa takut karena dosanya, maka Allah berikan rasa aman dan Allah hilangkan rasa takutnya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian poin berikutnya adalah sebab husnul khatimah adalah saya singkat ya. Perbanyak amalan tersembunyi. Jadi lakukan amalan soleh yang tidak dilihat oleh orang. Tentu pertama amalan hati, orang jelas nggak tahu dong. Amalan hati apa? Cinta, senang, benci, syukur. Itu amalan hati. Ya, amalan hati yang kotor misalnya hasad, dengki, sombong, iri, hasud, segala macam. Itu juga amalan hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka pertama perbaiki amalan hati. Tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dan semua cinta ini tidak bisa tumbuh kecuali dengan belajar. Kita ini tidak mungkin bergerak untuk beribadah kecuali kita belajar. Orang-orang kenapa tidak puasa yang saya sebutkan tadi? Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak ada pengetahuan yang bisa jadi sandaran dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi orang bingung. Kita ini kalau mau tujuan ke Semarang, kalau sudah tahu alamatnya, jalannya tahu, nggak perlu khawatir di jalanan, nyampe. Atau sekarang ada Google Map, bantu Google Map sampai. Tapi orang sudah tidak tahu menggunakan HP, belum tahu alamatnya, maka dia meraba-raba. Kemungkinan besar dia nyasar itu ada. Seperti itulah perjalanan kita menuju akhirat. Kalau orang punya ilmu, insya Allah ilmunya akan menjadi petunjuk baginya, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka lakukanlah amalan tadi, amalan tersembunyi, amalan hati, kemudian amalan zahir. Amalan yang zahir yang amalan dilihat orang, tapi kita sembunyikan. Jadi sedekah itu tidak mesti harus dibikin konten. Karena orang-orang yang bikin konten dalam rangka sedekah, biasanya ada ujung niatnya dunia jelas ada. Dia ngasih ke orang fakir miskin 10 juta, subscribe viewersnya 10 juta, itu dia berbalik modal untuk makan, balik modal. Apalagi kalau dananya dari sponsor,
dia nggak keluaran modal, malah dapat untung. Dibayar sponsor, duit ngasih ke orang miskin dari sponsor, dia dapat cuan dari viewers yang melihat videonya. Di antara contoh salaf yang melakukan amalan tersembunyi dalam hal ini adalah Ali Zainal Abidin. Beliau di Madinah zaman dahulu kala belum ada lampu. Setiap kali warga yang bangun tidur, orang-orang susah, buka pintunya, di depannya ada sembako. Ya, kita mungkin sekarang depan pintu ada beras 25 kilo misalnya, minyak goreng, terus kebutuhan pokok lainnya. Itu sering di depan orang-orang susah. Ya, orang ngambil, tapi mereka tidak tahu siapa yang melakukan. Ternyata yang melakukan adalah enggak ada yang tahu dulu. Terus setelah ini meninggal, Ali Zainal Abidin meninggal, itu bantuan terputus. Dan mereka menduga dia yang ngasih. Kebetulan tukang mandiinnya ngelihat di belakangnya itu ada bekas hitam manggul gandum. Dan mereka tahu, Masya Allah, ini penyebab husnul khatimah, amalan soleh tersembunyi. Penyebab husnul khatimah adalah dosa tersembunyi. Kita kan kalau rame-rame di masjid kan, oh alim, saya antum untuk melihat ustadz ini pahalanya banyak, bisa jadi anak dosanya paling banyak. Maka saya sering bilang di pengajian kita Ahad, bisa jadi jamaah ini surganya lebih tinggi dari ustadznya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian saya tutup dengan sebuah kisah tentang husnul khatimah. Ini saya dengar dari YouTube, tapi berbahasa Arab. Antum mungkin nggak paham. Syekh ini bercerita, ada orang syekh juga asalnya dari Maghrib. Tahu Maghrib? Maghrib itu adzan Maghrib, Maroko. Minta waktu ya, 1 menit ya, 2 menit lah. Ya, paling 1 menit. Dia bermimpi Maghrib Maroko dekat Spanyol. Beliau bermimpi didatangi Nabi. Bahwasanya Nabi menyampaikan, akhbir fulan wa fil jannah. Kabarkan kepada orang ini, fulan ini dia masuk surga. Di malam kedua mimpi yang sama dan orang yang sama, disebutkan namanya, ada wilayah tempat dia tinggal, gangnya. Terus hari ketiga sama, dan orang yang disebut ini ada di Mekah, nah, dia di Maroko. Akhirnya dia kumpulkan uangnya, dia langsung berangkat umroh. Dia berangkat umroh, dia telepon kawannya, teman kuliahnya di Mekah. Dia bilang, tolong saya mau ketemu sama fulan bin fulan di kampung ini. Oh gampang, kita tahu nama kampung itu katanya. Akhirnya dia datang umroh, pergi ke wilayah tersebut. Mereka ke sana, ketemu ya kayak Pak RT-nya lah di Mekah. Tanya, mau kemana? Kami mau ketemu fulan bin fulan. Berarti jangan, ngapain ketemu orang itu? Kenapa? Orangnya gembel, jarang sholat. Nah ini ya, jarang sholat, jarang puasa, itu ibadahnya bermasalah. Kalian syekh, bagaimana syekh ketemu? Ada gimana penduduk surga ketemu penduduk neraka, kira-kira begitu loh. Nah, kami pengen ketemu. Maka akhirnya ketemu. Setelah ketemu, orang ini kaget. Dia juga kaget karena dia orang berdosa diketemukan dengan orang soleh. Maka orang dari Maroko ini manggil, ngobrol berdua, dibilang, billahi alaik, saya bersumpah atas nama Allah, saya 3 malam ketemu Nabi menyampaikan bahwasanya kamu penduduk surga. Apa amalanmu? Dia bilang, ana fil jannah, saya masuk surga. Iya. Dia sampai gini, tepuk jidat, gimana saya bisa masuk surga? Saya banyak dosanya. Apa amalan solehmu? Enggak ada, saya ini jarang sholat. Maka yang penting kita kalau sholat, orang sholat jangan sombong itu. Tapi saya nggak punya amalan soleh. Kita coba pikir-pikir dulu, apa amalan soleh? Terus dia ingat, dia bilang ini, saya tahu saya ada amalan satu yang rutin saya lakukan, yang tidak diketahui orang. Yang tadi amalan tersembunyi.
tetangga saya janda, suaminya meninggal, punya anak berapa itu. Dan saya kerja di pemerintahan di Saudi, saya punya gaji bulanan. Kalau kita janda, pikiran kita kawinin itu si janda kan, dia enggak. Sama dia, gaji dia bulanan dibagi dua. Setengah dia kasih janda dengan anaknya, setengah lagi dia buat anak dan istrinya. Dan kata dia, saya lakukan itu sejak suaminya meninggal sampai hari ini. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi, menyantuni anak yatim dan janda bersama Nabi di surga. Akhirnya kata orang dari Maghrib ini, sekarang kamu mandi pakai baju yang bagus, kita ke Mekah. Saya ngajak kamu umrah. Jadi umrah sekali nih seumur hidup. Karena orang Mekah sebagian nggak haji, nggak pernah umrah. Dia datang pakai baju yang bagus, akhirnya di umrah. Setelah itu dia salat di Ka'bah apa di dekat makam Ibrahim. Lama dia sujud, menangis atas berita yang dia dengar. Sujud lama nggak bangun, mati. Dan orang itu meninggal, dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan bapak-bapak di depan maupun ibu-ibu di belakang layar, menjadikan kita ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam berbicara, ikhlas dalam beramal. Saya tahu kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa bertobat sebelum kita wafat dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.